1000 malaikat rahmat tusalli ala man ada marda ilal ghadi, mendoakan orang yang menjenguk marda, orang yang sakit, ilal ghadi, sampai besok. Pira malaikat? 70.000. Ucapan beliau ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan." Yakna ra'sopuk muslim menjenguk muslim yang lain yang sedang sakit gudwatan di pagi hari. Lamun pe bejango lelema illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya, kecuali 70.000 malaikat mendoakan dia sampai waktu sore. Lamun pe bejango lelema 70 malaikat doa yang epe sampai tiba waktu sore. Kemudian wa in adahu ashiyatan, apabila dia menjenguk di waktu sore, lamun asar no pe lalu bejango, illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha, maka 70.000 malaikat mendoakan dia sampai pagi. Mbeke suyan? Mbeke suyan? Ini apa dah ke? Lamun pe bejango lema doa malaikat sampai asar. Sampai asar. Tama waktu asar stop. Lagu lamun pe bejango asar sampai lema. Besuyan. Baik. Disebutkan oleh sebagian ulama, dahulu para salaf mereka memilih bejango asar. Kenapa? Suwehan. Lebih panjang waktu malaikat mendoakannya. Disebutkan oleh sebagian ulama, kana salaf, dahulu para salaf mereka yufaddiluna al-iyadata fil ashi, mereka lebih memilih menjenguk orang sakit di waktu sore. Kumbena suwean doa malaikat. Karena lamun lemak pe bejango sampai sore doa no, sampai asar. Tama waktu asar stop. Lagu lamun pe bejango asar sampai jumat lemak. Ya. Oleh karena itu agak panjangan kedi. Tetapi nanti kita akan jelaskan kapan kita pergi menjenguk orang yang sakit itu. Cuman ulama salaf layak lebih memilih sore ketimbang pagi. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan 70.000 malaikat mendoakannya. Kalau dia menjenguk di waktu pagi sampai sore didoakan. Tapi kalau dia menjenguk di waktu sore sampai besok pagi didoakan. 70.000 malaikat. Doa malaikat mustajab atau ya? Mustajab. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, da'watul malaikati mustajabatun, doanya malaikat mustajab. Doanya malaikat mustajab. Kemudian wa in 'adahu fi awwalil yaumi wa salat alaihi ila al-laili salata fa asnidi. Wa in 'adahu, kalau dia menjenguknya fi awwalil yaumi, di pagi hari, wa salat alaihi, doa malaikat itu terus bersamanya, ilal laili, sampai malam. Malam maksudnya di sini sore. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, terus doa malaikat bersamanya, as-salata fa asnidi. Silahkan cari hadisnya, kata beliau. Fa asnidi, cari sanad hadisnya, dan sudah kita bacakan tadi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Nah, ini jemaah sekalian, sebagian keutamaan jenguk dengan sakit, jango dengan sakit. Sekarang beliau masuk ke dalam adab menjenguk orang sakit.
faminhum mugibban ud wa khaffif wa minhumu alladhi yu'thiru at-tatwila min mutawaddidi. Faminhum, di antara dengan sakit, mugibban ud, jarang-jaranglah menjenguknya, wa khaffif, dan jangan lama-lama ketika menjenguknya. Nah, ini di antara adab jemaah sekalian. Di antara adab kata para ulama adalah al-ghibbu fil iyadah. Ya, na bilang jelo lalu tak datang. Ya. Karena terkadang dengan sakit nusang melihat dah istirahat, melihat dah untuk mesak-mesak dan seterusnya. Ya, tak bilang jelo datang. Tetapi mugibban ud, jenguklah dia kadang-kadang. Jelo nenek datang ke bejango, jemaah naya, sulik naya, laun malik datang ke bejango. Ya. Dan ini disebutkan bahwasanya di antara yang mengatakan sunnah jarang-jarang bejango, yakna bilang jelo, adalah madhab Syafi'i, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', begitu pula Al-Imam Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, dan ini juga madhab Hambali. Ya, di antara adab yaitu jangan terlalu sering bilang jelo jamak pe datang misalkan, jangan. Ngetoy dah wa khaffif. Khaffif itu maksudnya jangan terlalu lama di sana. Jangan terlalu lama. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, sepakat ulama menganjurkan kita untuk jangan berlama-lama ketika menjenguk orang sakit. Beliau mengatakan, wala khilafa bainal ulama'i wal hukama, tidak ada khilaf, yakna perbedaan pendapat antara para ulama wal hukama, dan orang-orang yang bijak, anna sunnata fil iyadati, bahwasanya sunnahnya ketika menjenguk at-takhfif, ringan-ringan ketika menjenguk, artinya ya piswe lalu. Illa an yakuna al-maridu an yad'u as-sadiqa ila al-unsi bihi, kecuali lamun dengan sakit nono nyuruh wepe suwe itu no. Ya. Lagu lamun misalkan lalang hamenda tu sakit nenen molak-malik awak dah misalkan, ya, maka nono jak sinyal lah pegelisan uli, ya. Jadi ya ada ini tenang tu sakit nenek, gete rawas pe bolak-balik dah awak dah, ngerawas sepe lain bolak-balik dah awak dah, maka ini isyarat segera pulang. Kecuali kalau seandainya kita disuruh lama-lama di sana. Baik, jadi beliau mengatakan faminhum mugibban ud wa khaffif. Di antara orang yang sakit, mugibban jarang-jarang menjenguknya, wa khaffif, dan jangan lama-lama di sana. Tetapi wa minhumul ladzi yu'thiru at-tatwila min mutawaddidi. Di antara orang yang sakit ada yu'thiru at-tatwil, ada yang ingin supaya orang yang menjenguknya itu berlama-lama bersamanya. Sang sahabat akrab dah ruana, ya, atau semeton dah, atau pisak dah, pas genda uli becat pe uli pe tepu julu, pe tokol julu, maka pe tokol pe kancayin ni dah. Jadi kita lihat keadaan, kita lihat keadaan. Ini di antara adab jemaah sekalian. Ya subhanallah, sampai masalah seperti ini dibahas oleh agama kita. Kemudian juga di antara adab, fafakkir wara'i fil iyadati halaman ta'udu wa la tukthir su'alan tunakkidi. Fafakkir, pikirkan, wara'i, dan perhatikan, fil iyadati, ketika menjenguk, halaman ta'ud, kondisi orang yang pelungguh jenguk. Angkan wah sebut tangang tay bro, lamun ulama salaf girang ida bejangu waktu sore. Tetapi para ulama kita, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan tetap lihat keadaan. Ya. Lamun seandainya sore no genda istirahat, kalau no genda istirahat balema no pe bejangu. Lagu lamun lemak no misalkan itu no da istirahat, maka kelem no pe bejangu. Bagaimana caranya supaya kita tahu bape telepon ni dah atau pe telepon keluarga anda? Ya. Makanya Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda,
beliau menyebutkan di antara adab jango dengan sakit nonoi pertama adalah cari waktu yang tepat. Itu yang pertama. Pepeta waktu i tepat no. Ya jamak ta selun-selun pernah datang ya selun-selun tempuh ya di depan rumahnya, jangan. Pepeta waktu tepat, ini yang pertama. Kemudian juga di antara adab yang disebutkan adalah seperti yang kita sampaikan tadi. Lamun wahpe sampai itu no, ya, maka dilihat keadaan orang yang sakit. Lamun da kira-kira ya da nyaman kita ita suwe lalu tokol, segera sudah pulang. Lagu lamun da melihat kita epe suwe-suwe, petokol suwe-suwe itu no. Sebagaimana yang kita sebutkan. Kemudian juga wala tukthir su'alan tunakkidi. Jangan banyak bertanya kepada dia. Tunakkidi yang membuat dia tidak nyaman. Lamun sekedar beketuan kumbi ke kabar pe apa yang kata dokter nu banon aja insyaallah ina kumbi-kumbi. Karena Nabi alaihi salatu wasalam tatkalan dan jango Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pun bertanya, "Kaifa tajidu nafsak?" Bagaimana keadaanmu hai Sa'ad? Ya kanggo lamun sekedar peketuanan sai dua. Lagu lamun seandena ai kigen pilih jemaah. Banu jalah tu. Lain pembahasan ini. Jangan sudah ya, kalau pembahasannya sudah seperti itu jangan ya. Baik. Selanjutnya wa dzakkir liman ta'ti bi taubati mukhlisin. Wa dzakkir, ingatkan liman ta'ti, orang sakit yang pelungguh datangi, bi taubati mukhlisin, supaya dia bertaubat kepada Allah. Karena keadaan nu nenek keadaan sedang sakit. Sebenarnya taubat nu setiap waktu lagu nenek untuk orang yang sakit lebih ditekankan lagi. Bukan berarti dengan sakit gin dan julu meninggal ketimbang dengan sehat. Karena mati nu tidak melihat sakit ataupun sehat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Tazawwad bit-tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri." Pada tetap mempersiapkan bekal ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena engkau tidak tahu. Idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri, apabila maghrib sudah masuk engkau tidak tahu apakah bisa hidup sampai subuh. Ya. Lamun wahna datang maghrib no ya nara itan jamin diri ita bau hidup sampai jemaah. Kemudian beliau mengatakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat meninggal dunia tanpa sakit, mendadak. Qaddarallah tabrakan misalkan. Sehat dah tatkala nyugulang Honda no. Lalu berudah jamak 20 menit lalu wah mau ita kabar qaddarallah meninggal dunia. Ini termasuk mati mendadak, ini tabrakan. Taib, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Dan betapa banyak orang yang sakit justru hidup bertahun-tahun. Justru hidup bertahun-tahun. Jadi maksud tiang jamaah sekalian, bukan berarti taubat untuk orang yang sakit itu artinya dia akan lebih dahulu meninggal dunia, tidak. Cuman keadaanmu lebih menuntut ini. Ya, keadaanmu lebih menuntut. Dan ini termasuk salah satu adabtan jango dengan sakit, ingatkan dia untuk bertaubat, untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu dia di antara adab yang disebutkan oleh Imam Al-Mardawi rahimahullahu taala. Ada beberapa adab yang tidak beliau sebutkan di sini, kita akan tambahkan dari penjelasan sebagian ulama. Jadi pertama, pepeta waktu tepat. Kedua, lamun wahpe sampai itu no pegita keadaan tu sakit no. Lamun seandainya ya da nyaman kita itagen suwe-suwe taule wah. Lagu lamun dah melihat kita epe suwe-suwe maka petang ketian ni dah. Ikatelu lamun nabau yang disebutkan oleh Ustaz kita Ustaz Dr. Firanda, yaitu bawakan dia oleh-oleh. Bawakan dia oleh-oleh. Ya. Kalau bisa. Kemudian yang keempat yaitu jangan banyak bertanya kecuali yang seperlunya saja. Peketuanan kumbe keadaan dah. Kemudian yang kelima,
Ingatkan dia untuk bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Ya, karena keadaanmu lebih menuntut ini. Yang keenam, pebenang ida harapan untuk sehat. Insya Allah setiap penyakit nu pasti ada obatnya. Pebenang ida harapan. Ya petakun-takutin ida nu. Ya. Makanya disebutkan sebagian ulama mereka memakruhkan al-ahmaq. Al-ahmaq itu orang yang kurang akal. Sebagian ulama memakruhkan orang yang kurang akal untuk menjenguk orang sakit. Kumbena karena rombok penyakit. Seperti kasusnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar bin Abdul Aziz tatkala sakit. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah raja. Lagu dekat ada jari raja, layyinul hijab wa mabtuhul bab. Ahlapu dengan ngizinang datama. Ya naluik lalu pengawal dah ya. Ai jak melegen datang wah berjangong. Qadarullah datang sopok dengan ahmak kurang akal. Berketuhan apa ke sakit pi. Umar bin Abdul Aziz mengatakan saya sakit ini dan ini. Apa kata orang tersebut? Bihadhil illah mata fulan wa fulan wa fulan. Entoang pi gara-gara penyakitnya ini amak nono ninggal dunia, amak nono ninggal dunia, amak entah kutit. Gara-gara penyakit yang engkau derita ini, yang engkau alami ini wahai khalifah, dulu amak pulan ninggal dunia, amak pulan ninggal dunia, amak pulan ninggal dunia. Repot yang seperti ini. Datengin pe dengan sakit kebetulan menceret tetangga tiang terbit meninggal dunia gara-gara menceret anda. Ya, dihibur justru. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, idza uttal marda fala tan'a ilaihimul mauta. Apabila engkau menjenguk orang sakit wahai fulan, fala tan'a ilaihimul mauta, maka jangan sebut orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa idza kharajta 'anna fala ta'ud ilaina. Dan kalau engkau pulang sekarang, jangan pernah balik lagi menjenguk saya, kata beliau. Jadi ini jamaah sekalian. Ya, kasih dia harapan. Karena subhanallah, lamun da bahagia tu sakit no, menurut medis abecatan sehat dah. Makanya tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sakit, diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Rawdatul Muhibbin. Tatkala guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sakit, kemudian diperiksa oleh dokter. Apa kata dokter? Wahai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penyakit Anda ini disebabkan oleh terlalu sering membaca. Gemes lalu EP maca, ya tampuk ngerti. Gemes lalu EP maca, gemes lalu EP nyampeang dakwah, nyampeang ilmu. Kuat lalu pengaji. Lamun pemele becat sehat ja, pe kurangin juluk maca nu, pe kurangin juluk pengajian nu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Saya enggak bisa seperti itu. Saya enggak bisa. Apa kata dokter tersebut? Lamun ya pemele nerima nasihat ini, maka sekatkan pesehat. Ibnu Taimiyah mengatakan, dokter, saya ingin mengajak pelungguh diskusi sebentar. Beliau mengatakan, bukankah orang yang sakit kalau hatinya bahagia dia akan cepat sehat? Lamun dengan sakit hati anda bahagiakan becat geda sehat. Dokter itu mengatakan betul. Menurut kami juga seperti itu. Kata Ibnu Taimiyah, saya bahagia ketika membaca kitab-kitab ulama. Saya bahagia ketika menyampaikan ilmu. Berarti ini salah satu sebab saya akan cepat sembuh. Apa kata dokter? Kalau begitu ini sudah di luar kemampuan medis. Jadi pebenang ida harapan. Jangan ditakut-takuti. Ya. Baik. Kemudian juga di antara adab yang tidak disebutkan di sini adalah doakan. Doa yang ida. Ya, minimal ngadu doa tahurun la ba'sa tahurun insyaallah, yakna kumbe-kumbe sebagai penghapus dosa insyaallah.
bagusan pe ucapan bahasa Arab. Nah, ada salah sopok jamaah komplain ni da tempat tiang. Bukan karena pribadi tiang, bukan. Ustaz, ada sebagian ustaz no dekah. Tatkalan tiang mau musibah, sakit atau apa dekah ustaz nang kita tiang gara-gara dosa hampir ini. Wah kita mau musibah, salah malik dekah. Kira-kira bau ke dekah, bau ke. Lamun ustaz no sakit terus tiang jang gara-gara dosa hampir ustaz, bau ke. Gentiang malas sih dah dekah. Jadi merasa tersinggung. Makanya tiang katakan lebih bagus pengadu bahasa Arab. Nawah la ba'sa tahurun insyaallah. Ketimbang gen pengena gara-gara dosa hampir ampo sakit ini. Ya. Jadi sang tersinggung lalu idagen getu, apalagi penyakit nawah serius, kemudian salaang malik, mungkin dia akan tersinggung. Oleh karena itu lebih baik pakai bahasa Arabnya saja. La ba'sa tahurun insyaallah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan. Ya. Kemudian yang terakhir yang paling penting di antara adab menjenguk orang sakit adalah ingatkan tentang sholatnya. Ini yang paling penting. Lekan ahlapu adab yang sudah kita sebutkan, yang paling penting pengetang ida sholat nu wah kepe sholat. Jadi kadang kita lamun nara keluarga anta sakit palingan ing ketua nang ta nono wah kepe mangan, wah kepe ngena obat. Biasana nono. Lamun wah kepe sholat nu ya jarang. Ya. Ara ita beketuan gitu lagu jarang. Aseringan ita beketuan wah kepe mangan. Kumbe kengena obat pe wah ke lancar ke. Padahal ini yang paling penting jemaah sekalian. Bahkan yang paling menyedihkan sekali adalah sebagian keluarga orang yang sakit sengaja melarang keluarganya yang sakit untuk sholat. Ada kejadian seperti ini. Keluarga anda sakit, melenda gen sholat apa dekah? Petinduk-tinduk, wah jemaah pe sehat pe sholat. Ini repot yang seperti ini. Ya. Bagaimana wal'iyadu billah kalau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat? Dan ternyata mohon maaf ketika dicari tahu kenapa dia larang keluarganya untuk sholat, petinduk-tinduk, wah jemaah wah pe sehat ampun pe sholat. Ternyata apa? Ternyata ada yang diandalkan, yaitu apa? Fidyah sholat. Ya, fidyah sholat no ngandelang. Ya, dan ini wakil kenyataan ini. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu yang tiang hormati, pengetang ida tentang sholat no wah ke pe sholat. Lamun pe sholat kumpe sholat. Ini diingatkan. Karena sebagian dengan sakit no kadang tu sakit no kanca keluarga tu sakit no tidak tahu bagaimana cara bersuci dan sholat ketika sedang sakit. Luwe dengan asal dah sakit keluarga anda langsung tayammum wah. Keluarga anda tinduk terus ngadu impus. Gara-gara nono langsung tayammum. Kena gitu ya. Kena gitu ya. Banyak yang seperti ini. Ini tidak benar. Tayammum itu kan syaratnya satu tayammum. Kapan boleh tayammum? Ketika tidak bisa pakai air. Tidak bisa pakai air itu sebabnya dua. Yang pertama, adamul ma' ya narai. Kumbe cara pengen ngadu ai narai. Atau yang kedua, lamun gen penyen tuai no gen pe bahaya. Apa dekat dokter no? Lamun pe sampai nyentuai sang sampai di itu ruanai dope. Lamun sampai ngetung kat dokter no berumpi bau tayammum. Adapun kalau dia masih bisa nyentuh air, pe sirami daya ada kumbe-kumbe, dekat ia ada tahu rusik pen petindo anu tetap harus diwudukan. Kalau dia tidak bisa berwuduk sendiri, diwudukkan oleh keluarganya. Kalau dia sholat pakai tayammum tidak sah sholatnya. Itu diingatkan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab beliau Ahkamu Taharatil Marid wa Salatihi. Hukum bagaimana tata cara orang sakit bersuci dan salat. Lamun ya ada tahu nguduang diri dah, yuwaddi'uhu ahluhu, keluarganya yang harus mengudukkannya.
Mara angkun tang nguduang dengan meninggal dunia, ngudukkan sudah. Selama Anda bau masih bersentuhan kencai. Terkadang kita langsung-langsungan, dan ini sering tiang temukan, tiang pribadi temukan. Kumbe yang kunda solat, batayamum doang ida bilang waktu solat. Ya ada bau nyentuh ai ke bau so lagu ada tahu wudu, bae pe nguduang ida. Ini bagaimana solatnya yang seperti ini? Ya. Harus diperhatikan para jemaah sekalian. Lamun ya ada tahu nyentuai, ya ada bau nyentuai menurut dokter. Lamun penyentuai gina semakin parah sakit pe atau gina bahaya timpa pe beru da tayammum. Lamun ya ada mampu tayammum sendiri ditayamumkan oleh keluarganya. Ya. Jadi sekali lagi di antara adab menjenguk orang sakit, perhatikan masalah salatnya, tanyakan bagaimana dia salat dan seterusnya. Tiang pernah menjenguk orang sakit, salah seorang ya sudah lama ngaji, bahkan beliau seorang ketua pengajian. Wah lain. Tiang datang, kemudian beliau langsung tokol. Tiang tanyakan, angkumpe tokol itene pelangan tinduk pe kumbe tata cara pe salat. Apa kata beliau? Angkan wah 2 minggu tiang tidak sholat. La ilaha illallah. Pas ngerawaskan cerita betokol. Tiang katakan gak boleh yang seperti itu. Wah 2 minggu angkan tiang tidak sholat, kata beliau. Ya pe mampu raski atau kumbe, mampu. So, keluarga beliau langsung mengatakan mampu. Kadang tengke ada impus datama timpa kamar mandi. Lagu sholat iya. Jadi maksud tiang ini penting sekali. Ini penting sekali. Bagaimana seseorang itu akan berjumpa dengan Allah kalau seandainya Allah takdirkan meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan salat seperti itu. Tatkala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dibacok oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Umar ibn al-Khattab kan meninggal dunia gara-gara dibacok. Ya. Luar biasa bacokan. Sehingga ai ngenemda sugul lekan bakat dah. Temang makanan sugul lekan bakat dah, sampai dokter yang melihat itu mengatakan sudah enggak ada harapan lagi. Disebutkan tatkala Umar ibnul Khattab itu, tatkala Umar ibnul Khattab dibacok, sempat Umar bin Khattab pingsan, palang dah. Kemudian dia digotong menuju rumahnya. Duk ya narak doan, palang. Pingsan. Maka ada seorang sahabat mengatakan, lamun pemele gen ngurasang ida, lamun pemele gen mia ida sadar, PPC ida, wahai Amirul Mukminin, as-salah, salat wahai Amirul Mukminin. Ya kadung duduk ida. Dan betul, Abdullah bin Umar, anaknya Umar membisikkan, ya abati wahai bapak, as-salah pe salat, langsung dia sadar. Subhanallah. Luar biasa tatkala palang dibacok berkali-kali. Apa yang membuat dia sadar? Dibisikkan as-salata ya Amirul Mukminin, dengan wah salat wahai Amirul Mukminin. Langsung dia sadar. As-sallan nas, apakah orang sudah salat? Alhamdulillah orang sudah selesai salat wahai Amirul Mukminin. Apa kata Umar bin Khattab? La hadza fil Islam liman taraka salah. Tidak ada jatah di dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ya narak jatah untuk orang yang meninggalkan salat dalam agama Islam. Jadi subhanallah, kita kadang sakit yakna terlalu parah ngenang salat, ya. Berminggu-minggu tidak salat. Nas'alullah salam wal afiyah. Nah ini diantara adab menjenguk orang yang sakit. Kemudian beliau mengatakan, walakinhu indal mauti qaulal muwahhidi. Ini yang terakhir. Walakinhu, dan talkinkan dia indal mauti, ketika dia akan meninggal dunia, qaulal muwahhidi, ucapan orang yang bertauhid. Apa ucapan dengan bertauhid? La ilaha illallah. Talkinkan dia indal mauti, ketika akan meninggal dunia, qaulal muwahhidi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mautakum,
Apa arti mautakum di sini? Orang-orang yang akan meninggal dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan mautakum di sini orang yang akan meninggal dunia, bukan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Talkinkan dia la ilaha illallah. Kenapa? Karena harapan tak adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga insyaallah. Nah, ini lamun narak dengan meninggal dunia, talkinkan dia jemaah sekalian ucapan la ilaha illallah. Karena berat, kalau tidak ditalkinkan bisa jadi dia berat untuk ini. Karena keadaannya luar biasa ini, sakratul maut. Maka butuh diingatkan. Ya. Dan subhanallah, mudah atau sulit tang ucapan kalimat la ilaha illallah tatkala sakratul maut tergantung angkun hidup dah. Disebutkan di dalam kitab Taqdimatul Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Tatkala Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi sedang sekarat. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi jakanda sakit, dan sakitnya ini parah, hampir akan meninggal dunia. Al-Imam Abu Zur'ah. Maka datang dua sahabatnya menjenguknya. Kebetulan Imam Abu Zur'ah ini ulama hadis. Ulama hadis. Tatkala anda hidup, enggak ana pegawai anda kesana kemari mencari hadis Nabi SAW. Tatkala hidup. Maka datang Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Muhammad bin Muslim. Abu Hatim dan Muhammad bin Muslim datang berjangu. Al-Imam Abu Hatim, tatkala kita Abu Zur'ah Ar-Razi jakanda gen sekarat, apa kata Abu Hatim kepada temannya Muhammad bin Muslim? Tahfadhu hadithan fit talqin? Batur, arak ke hadis ngapal pe tentang talqin dengan igen mati no. Arak ke peketuanan Imam Abu Hatim timpa Muhammad bin Muslim. Isakit no Abu Zur'ah arda. Arak ke ngapal pe hadis tentang talqin. Talqin orang yang akan meninggal. Maka Muhammad bin Muslim mengatakan, yurwa an Mu'adz. Kalau saya tidak salah, ada satu hadis datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Getungkat Muhammad bin Muslim deket Abu Zur'ah gen sekarat. Paham apa ini? Ada satu hadis, kalau saya tidak khilaf, dari Mu'adz bin Jabal. Langsung Abu Zur'ah yang sedang sekarat ini, langsung dia mengangkat kepala. Lalu dia mengatakan, rawa Abdul Hamid bin Ja'far. Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan. An Salih bin Abi Uraib, dari Salih bin Abi Uraib. An Kathir bin Murrah, dari Kathir bin Murrah. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan meninggal dunia. Beliau pun meninggal dunia. Subhanallah. Langsung baca hadis lengkap dengan sanadnya. Padahal dia sedang sekarat. Kumbena kebiasaan hidupnya seperti itu. Kebiasaan hidup. Jadi ya kepe anggap hafal tiang la ilaha illallah muda. Tidak. Ya, pernah tiang sampaikan kepada pelungguh, salah seorang jamaah tatkala pengajian, beliau bercerita. Beliau mengatakan, salah sopo jamaah, Ustaz, lae ara inak sai tiang, bibi tiang. Ya, dulu ada bibi tiang. Tatkala anda hidup, tatkala anda sehat, bibi tiang ini enggak na pegawai anda roga ngumpulang kereng. Ya, putri kembar sugul beli. Apa kemerek kereng? Ya, gajah moteng beli. Ya. Intina lamun nara kereng baru beli. Lagu ternyata kereng nono yang beli dan sekedar jadi pajangan. Bahkan beliau punya 2 lemari khusus kereng. Salat jarang. Ini cerita dari keluarga beliau, keponakan.
tatkala bibi tiang akan meninggal dunia, tiang sendiri mentalkinkan bibi, ya, naadi peucapang la ilaha illallah. Apa yang diucapkan oleh bibinya? Jungang aku kereng kunono, jungang aku kereng kunono, jungang aku kereng, sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih, kata para ulama. Seseorang akan meninggal dunia di atas kebiasaannya. Seseorang meninggal dunia di atas kebiasaannya. Jadi berat. Oleh karena itu perlu ditalkinkan, perlu dibimbing. Ya, perlu dibimbing. Apalagi ini keadaan yang sangat-sangat luar biasa, sakratul maut ini. Taib. Bagaimana cara mentalkinkannya? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa karihul iktsara alaihi wal muwalah, dimakruhkan atau dibenci sering-sering mengulangi talqin la ilaha illallah itu. Jadi cukup kali peucapan pendek ke telinga Anda la ilaha illallah, bau pe langsung ngena la ilaha illallah. Menurut Syekh Albani harus kita ucapkan kalimat perintah dulu. Misalkan di dagen ninggal no mak kakak peucapang, harus narak kalimat no peucapang la ilaha illallah. Bukan langsung la ilaha illallah kata Syekh Albani, bukan. Dalilnya adalah tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah. Pesuruh ida, ya sekedar langsung ucapkan la ilaha illallah menurut Syekh Albani. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan boleh disuruh, boleh tidak. Boleh disuruh, boleh tidak. Intina peucapan pendek ke telinga Anda la ilaha illallah. Lamun kita pe bibir dah bergerak misalkan ngucapangnya pe stop wah. Jangan diulang-ulang. Ya. Ya ke pe zikir pendek ke telinga Anda aja la ilaha illallah, la ilaha, jangan. Stop. Kecuali kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, para ulama membenci sering-sering mengulangi talqin ini. Li'alla yatjara bidiqi halihi wa shiddati karbihi fayakrahu dzalika biqalbihi, supaya dia tidak merasa tidak nyaman. Supaya orang yang akan meninggal ini tidak merasa tidak nyaman. Wa yatakallamu bima la yalik. Wa idza qalahu marratan, kalau dia sudah mengucapkannya satu kali, la yukarraru alaihi, maka jangan diulangi lagi. Illa an yatakallama ba'dahu bi kalamin akhar, kecuali kalau dia setelah ucapkan la ilaha illallah dia kembali mengucapkan kalimat yang lain, baru ulangin. Karena tujuan tak adalah kumbesara supaya kalimat la ilaha illallah jadi kalimat terakhir. Misalkan wah ngucapang la ilaha illallah, lagu tahu-tahu setelah 2 menit apa deka kebon itu nono untuk anak paling beli bapi ulangin balik la ilaha illallah. Ngucapang la ilaha illallah ternyata malik idarukat lamun bangkat no jak pebenang ngadimpe la ilaha illallah, pulangin malik ya. Pulangin malik ya. Dan sebagian ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin ini pernah yang sampaikan kepada pelungguh. Sebagian ulama mengatakan terkadang jawaban dari orang yang sakratul maut itu bukan ucapan kadang. Wah bimbing pe dan talkinang pe la ilaha illallah, ternyata yakna bergerak bibir dia terkadang. Tetapi bisa jadi dia menggunakan bahasa isyarat. Bisa jadi. Ya. Atau bisa jadi pakai tulisan. Kalau yang seperti itu, insya Allah husnuzan dia sudah mengucapkan kalimat itu. Ya. Dan tiang pribadi pernah mengalami yang seperti itu. Tatkala nalkinang sopok dengan sedang akan meninggal dunia, kebetulan tatkala anda hidup idan ini termasuk dengan tahu kaidah ngaji. Tatkala anda hidup tahu idan nulis tulisan Arab lagu bahasa Indonesia no. Harapkan tulisan Arab lagu bacaan Indonesia no. Masa ilah jika ditanya orang kita no. Nah, tulisannya Arab lagu bacaan aja Indonesia. Tahu ida nulis gitu.
Kebetulan tatkala itu beliau sedang berbaring di samping sebuah tembok. Sedindan langsung tembok. Tiang talkinkan, la ilaha illallah, pendekat telinga Anda. Maka beliau memasukkan jari ke dalam mulut sampai basah. Setelah itu beliau menulis la ilaha illallah pen tembok. Setelah itu meninggal dunia. InsyaAllah kita berharap mudah-mudahan hidupnya ditutup dengan kalimat itu sebagaimana penjelasan Syekh Ibn Utsaimin. Ya. Jadi beliau tulis ngadu elordanun tulis la ilaha illallah pen tembok no, setelah itu meninggal dunia. Kadang kata Syekh Ibn Utsaimin kadang pakai isyarat. La ilaha illallah ngangkat dia tunjuk ke atas, andang atas. Ya, bisa jadi itu isyarat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, bisa jadi. Ya, ini disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Lamun wah nang geto jamaah sekalian, ya perlu ngulanginnya malik talqin. Kecuali kalau dia mengucapkan kalimat lain selain daripada itu. Naam. Itu dia. Jadi ditalqinkan kata beliau di sini, walakkinhu indal mauti qablal muwahhidi. Talqinkan dia ketika akan meninggal dunia, tatkala dia meninggal dunia. Karena tujuan ta kumbesara supaya kalimat la ilaha illallah jadi kalimat terakhir. Tiang tambahkan sedikit, ya sedikit hukum sebenarnya wahalapu tak pada paham insyaallah. Tentang bagaimana kalau ditalkinkan setelah meninggal dunia. Bagaimana kalau ditalkinkan setelah meninggal dunia? Sebenarnya masalah mentalkinkan orang yang sudah meninggal dunia pen kubur misalkan, ulama tak beda pendapat. Cuman dikatakan oleh Al-Imam Alauddin Al-Mardawi, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 885, beliau mengatakan sebenarnya ulama beda pendapat, tetapi an-nafsu tamilu ila adamihi wal amali alaih, tetapi hati lebih condong kepada pendapat tentang tidak disyariatkannya talqin di kuburan dan untuk tidak mengamalkannya. Hati lebih condong. Kumbena karena ternyata hadis tentang masalah talqin di penguburan itu hadisnya tidak ada yang sahih. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Salah, seorang ulama ahli hadis. Beliau mengatakan sanadnya tidak tegak. Hadis tentang talqin di kuburan sanadnya tidak tegak. Artinya reba. Lamun reba berarti kuat atau lemah. Sanadnya tidak tegak, reba. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi, Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, wafat pada tahun 676. Beliau mengatakan sanadnya dhaif, lemah. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim yang meninggal dunia pada tahun 751, hadis tentang talqin di penguburan tidak sah untuk dinisbahkan, untuk disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, seorang ulama yang wafat pada tahun 806 Hijriah, sanadnya dhaif, lemah. Disebutkan oleh Al-Imam Nuruddin Al-Haythami, seorang ulama yang wafat pada tahun 807 Hijriah. Di dalam sanadnya terdapat sejumlah perawi yang tidak saya kenal, kata beliau. Dan beliau ini peneliti hadis. Ya. Baik. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya itu maudhu, palsu. Oleh karena itu, Al-Imam Alauddin Al-Mardawi mengatakan meskipun ada perbedaan pendapat, lagu Ateno lebih condong kepada tidak disyariatkan talqin ketika penguburan itu. Dan itu yang dikatakan oleh seorang ulama besar madhab Syafi'i yang disebut sebagai sultanul ulama, penguasanya para ulama. Rata-rata dengan bermadhab Syafi'i pasti kenal dengan beliau, yaitu Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, beliau mengatakan apa? Lam yasihha fit talqini syai'un, tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam masalah talqin setelah penguburan, tidak ada. Ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat pada tahun 660 Hijriah yang dikenal sebagai sultanul ulama. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam mengatakan lam yasihha fit talqini syai'un wa huwa bid'atun, oleh karena itu hukumnya adalah
bid'ah. Jadi ikna talqin ketika akan meninggal dunia. Karena sekali lagi tujuan tak apa? Anti kalimat la ilaha illallah jadi kalimat terakhir. Balamun wahdapin kubur kumbi saran tak jadi terakhir. Ya. Taib. Itu dia para jemaah sekalian sedikit tentang masalah iyadatul marid ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tiang endang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Taib. Ada ibu ketuanan? Nah ini dia, seperti yang kita sampaikan tadi. Pengalaman saya kurang lebih 1 bulan orang tua saya sakit sampai meninggal. Dan saya tayammumin pakai debu saja karena belum tahu ilmunya. Nah ini dia. Ya. Seperti disampaikan tadi bagaimana hukumnya. Perbanyak istighfar lah. Ya. Mohonkan ampunan. Karena bagaimanapun ini disebabkan karena tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan hukum kami kalau melakukan kesalahan karena tidak sengaja. Ulama mengatakan di antara tidak sengaja adalah karena tidak tahu. Ya tak sengaja. Lamun tatuang insyaallah ya tagin gawe iya. Lagu karena ya tatuang. Dan ternyata doa ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad istajabtu," aku telah kabulkan doa itu. Aku telah kabulkan. Mudah-mudahan karena kita tidak tahu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan perbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Dan setelah itu pelajari ilmunya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Sudah tidak ada ya? Silakan. Ada impus ya, pen imanda dan impus itu tidak bisa dilepas. Bagaimana caranya? Pebasain imam pe, ngudu angida, pebasain imam pe terus pekadu atau pelelen imanda, bareh pen bagian nono pe usap ya di atas itu, ya. Diusap saja, pelelen imanda, kemudian pen atas nono dah nak kena si ainu, alur bagian atasnya kena. Kenapa? Karena ini keadaan darurat. Keadaan darurat. Diusap bagian atasnya. Seperti yang pelungguh katakan tidak bisa dicabut, ya sudah usap bagian atasnya. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan. Kadang-kadang kita tidak jadi datang untuk menjenguk orang sakit gara-gara kita tidak punya Oleh-oleh. kita bawa. Apakah boleh kita tidak membawa apa-apa untuk Kanggo ke. Baik. Ya tenganti apa-apa. Lamun tengena kanggo ya kanggo. Ya tak wajib nganti apa-apa no. Ya tak wajib. Cuman dianjurkan. Bagusna untuk hibur atin tu sakit no. Lagu lamun ya penganti apa-apa, peanti diri pem si bau. Ya. Peanti diri pe bau masih ya. Kadang ternyata EP butuh hangda ya na semagano ya lagu EP butuh la ilaha illallah akawan ida ngirim-ngirim semaga ida ya datang misalkan EP nu terkadang butuh hangda ya. Jadi pe datang wah wallahu taala alam ya pe mesti nganti tengkekan wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkait dengan cara untuk kondisi orang sakit. Tentunya kondisi orang sakit ini kan berbeda-beda. Nah, di antaranya adalah ada orang sakit yang kira-kira berbagai infus. Nah, bukan kalau dia memakai infus itu tentunya masih dalam kondisi berawal sudah. Apakah perlu
Yang pertama adalah lamun tu sakit no ngadu pempes. Ya, otomatis sangara kotoran atau apa, tetap harus dibersihkan. Tetap harus dibersihkan. Kecuali kalau kotorannya itu tidak berhenti keluar. Mara misal dengan ikena penyakit salasul baul. Salasul baul nono apa ke bahasa anta? Penek dan mohon maaf ya nasara mentelah. Sugul. Ya, netes terus. Ya, lamun bahasan kami le bawa bocor. Apa bahasa ampi? Ya. Jadi tetap gitu. Lamun gitu keadaan daja pe tetap wudu angida dan biarkan sudah pempesnya tersebut. Biarkan sudah pempesnya itu. Ya. Lamun seandainya bau pesedik pempes da untuk mersiat maka wajib dibersihkan. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Harus dibersihkan. Jangan biarkan selama bisa dibersihkan. Ya. Lamun seandainya yakna bau karena terus mesti dekat pesedik pempes da tetap doang gina sugul misalkan, maka di sini pelurang lah. Ya. Kemudian yang kedua lupa tiang. Bolehkah seorang suami mengudukkan istrinya atau istri mengudukkan suami? Tidak jadi masalah. Kenapa? Karena pendapat yang terkuat, laki-laki bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Nabi alaihi salatu wasallam selesai enda wudu ngiduk dawan dan cium da awanda setelah nono Nabi pergi menuju masjid untuk salat. Dan beliau tidak berwudu. Jadi laki-laki dan wanita bersentuhan, pendapat yang terkuat tidak membatalkan wudu, cuman harus perhatian. Lamun tu mama kan catunina nono mahram, kemudian bersentuhan ida, pertama yakna batal wudu dan kemudian yang kedua yakna dosa. Lamun dengan mama kanca dengan nina nono yakda mahram, bersentuhan, sengaja bersentuhan, yakna batal wudu dah, lagu yakna batal dosa no. Iya. Wudu no yakna batal dosa no dah ya. Ya ke gara-gara yakna batal dekon wudu lamun tak bersentuhan nina mama, kemudian saling godet ngeti. Ya. Lamun dah mahram tidak batal dan tidak berdosa. Tetapi kalau bukan mahram, wudunya saja tidak batal tapi dosanya tidak batal juga. Ya. Baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi bau. Ya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah lamun peninggal dunia duluan aku gen mandi jenazah pe. Aku gen mandi jenazah pe. Apa deka Aisyah tatkala Nabi tawah ninggal dunia? Seandainya ada kesempatan tiang, maka saya yang akan memandikan jenazah Rasul alaihi salatu wasallam. Tuang tatkala mandi jenazah nono nguduang julu. Dan Nabi mengatakan saya yang akan mandikan jenazah muai Aisyah. Lalu ternyata Nabi ninggal dunia duluan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Paham ya Mami? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumbeke jamak ni. Kumbeke tamaca surat Yasin mau kita pahalan tambaca pon batur sekarat no. Hadis tentang membaca surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia, hadisnya sangat lemah sekali. Ada hadisnya. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang yang akan meninggal dunia surah Yasin, tapi hadisnya itu sangat lemah sekali. Dan sebagai faidah jamaah sekalian, semua hadis tentang keutamaan surat Yasin, periksa dari para ulama, bukan tiang, tapi para ulama kita memeriksa. Semua hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih. Ara idhaif lemah, ara idhaif pun jiddan lemah sekali, bahkan ada yang maudhu palsu. Sahih no ya nara. Semua hadis tentang keutamaan surat Yasin. Semuanya. Contoh misalkan siapa yang menziarahi kubur orang tuanya di pagi Jumat, kemudian membaca surah Yasin di sana, ghufira lahu adada hurufihi au kama qala, maka diampuni dia sejumlah huruf surat Yasin itu. Hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali, bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu palsu. Jadi anara sahih. Bukan berarti ya tanganggoang dengan baca surah Yasin. Boleh baca surah Yasin, lagu jangan dikhususkan ketika sakaratul maut karena tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya.
Ya. Yakin dah sebagian jamaah mengatakan, Ustaz, ya tiang rani maca surat Yasin no deka. Bilang tiang maca Al-Qur'an pas bedaitkan ca surat Yasin lompak tiang deka. Ini juga salah. Salah. Surat Yasin tetap Al-Qur'an. Satu hurufnya berapa pahala? 10. Pada marak surat ilain lagu mengkhususkannya untuk dibaca di waktu tertentu karena meyakini ada keutamaan khusus, itu yang butuh dalil. Itu yang butuh dalil. Ya. Bukan berarti kita, sebagian orang salah paham, ini tidak membolehkan membaca surah Yasin. Siapa yang tidak membolehkan? Lamun pemilih maca yang kasihlah pebaca ya. Lagu mengkhususkannya di waktu tertentu karena epe yakinin arak keutamaan khusus, ini yang butuh dalil. Itu butuh dalil. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik jemaah sekalian, apa yang bisa tiang sampaikan yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi, apa dulu?